Hai kawan, balik lagi di Angkutpedia. Setelah kita cerita soal pesawat dan kereta api di episode-episode sebelumnya, sekarang kita akan berbagi cerita soal kapal laut. Siapa yang pernah naik kapal laut? Sebagai negara kepulauan, kehadiran kapal laut itu penting banget untuk mengantar masyarakat dari pulau satu ke pulau lainnya. Memang sih udah ada pesawat, tapi tetap saja buat banyak orang kapal laut itu masih jadi pilihan utama buat mudik ke kampung halaman karena lebih murah dari pesawat. Kalau kamu pernah naik kapal laut, kamu pasti bakal mendengar kapal membunyikan klaksonnya beberapa kali. Suaranya kenceng banget kan? Nah, kode kapal ternyata nggak asal-asalan membunyikannya. Semua ada aturan dan punya arti khusus. Apa ada yang tahu apa sih arti klakson itu? Sebelum kita lanjut, jangan lupa buat like video ini dan subscribe Angkutpedia ya. Suling kapal atau di dunia pelayaran disebut horn signal sebenarnya diatur secara ketat oleh aturan internasional yang bernama International Regulations for Preventing Collisions. Aturan ini dibuat oleh Organisasi Maritim Dunia tahun 1972. Tapi simpelnya, yang paling umum ada 3 jenis bunyi klakson kapal yang biasa kita temui di pelayaran Indonesia. Sinyal ini paling sering dibunyikan sama kapal feri yang mengangkut penumpang. Bunyi klakson 1 kali berarti kapal sudah mendekati pelabuhan dan segera bersandar di dermaga. Selain memberikan sinyal ke petugas yang ada di pelabuhan, suling kapal juga memberi peringatan ke semua orang yang ada di perairan sekitar dermaga untuk menyingkir. Maklum, kadang ada kapal-kapal kecil atau bahkan orang yang lagi berenang di sekitar dermaga. Nakoda membunyikan suling kapal 1 kali juga sebagai tanda kalau kapal akan segera menurunkan penumpang dan menaikkan penumpang lain di perjalanan berikutnya. Asal tahu aja nih, rata-rata pelabuhan Indonesia cuma kasih waktu 30-60 menit ke tiap kapal untuk proses bongkar muat penumpang. Jadi semua harus serba cepat. Begitu semua penumpang dan kendaraan masuk ke kapal, kapal pun siap berangkat. Tapi sebelum berlayar, nakoda akan membunyikan suling 2 kali sebagai tanda kalau kapalnya sudah menyelesaikan proses bongkar muat. 2 bunyi suling itu akan diikuti 1 bunyi panjang. Tandanya, seluruh kru dan mesin kapal sudah siap untuk berlayar dan memperingatkan semua yang ada di sekitarnya untuk menjauh. Kalau enggak, mereka bisa tertabrak kapal. Kalau dilihat lebih jauh, horn signal punya makna yang beragam loh. Ada 2 jenis bunyi suling kapal, bunyi pendek dan bunyi panjang. Bunyi pendek dibunyikan sekitar 1 detik, sedangkan sinyal panjang dibunyikan antara 4-6 detik tanpa putus. Suling bunyi pendek 1 kali, berarti kapal akan segera melewati salah satu sisi pelabuhan. Bunyi ini juga bisa berarti kalau kapal akan mengubah haluan atau belok ke kanan. Sedangkan bunyi panjang 1 kali, berarti kapal akan segera bergerak dari dermaga. Oh iya, nggak semua kapal wajib menaati aturan ini ya. Kapal yang harus mengikuti aturan International Regulations for Preventing Collisions ini adalah kapal-kapal berbadan besar, seperti kapal feri, kapal pesiar, atau kapal-kapal pengangkut barang. Buat kapal-kapal berukuran kecil, macam yacht atau kapal nelayan, peraturannya berbeda. Bukan cuma banyaknya bunyi yang diatur, jangkauan bunyi klakson bahkan sampai ukuran klakson pun harus dipatuhi oleh pemilik kapal. Peraturan tersebut mengharuskan klakson kapal bisa didengar dengan jelas sampai radius setengah mil laut atau sekitar 900 meter. Sedangkan ukuran corong klakson minimal 20 cm. Kembali ke bunyi sinyal kapal. Nakoda harus membunyikan klakson pendek 2 kali saat kapalnya ingin menyalip kapal lain dari sisi kanannya. Sinyal yang sama juga dibunyikan saat kapal berpapasan dan ingin melewati kapal lain dari sisi kanan. Jadi, kira-kira nakoda mau bilang begini, "Saya mau melewati kamu dari sisi kanan saya, tolong hati-hati." 3 kali membunyikan suling kapal secara pendek berarti kapal itu ingin mundur. Biasanya, sinyal ini juga digunakan kalau kapal mulai bergerak dari dermaga. Tujuannya
supaya semua orang yang ada di sekitarnya menjauh atau mereka bakal terhisap baling-baling kapal. Bunyi yang paling ditakuti kru kapal adalah saat nahkoda menekan klakson pendek sebanyak 5 kali. Biarpun penasaran, jangan sekali-kali kamu berharap bisa mendengar sinyal ini, apalagi saat kamu lagi jadi salah satu penumpangnya. Sebab, kalau nahkoda sudah membunyikan klakson 5 kali berturut-turut, artinya kapal yang kamu tumpangi lagi dalam bahaya. Entah ada kerusakan mesin, angin yang kencang banget, atau ombak tinggi. Dan kalau nahkoda sudah membunyikan klakson 7 kali berturut-turut, artinya semua penumpang harus bersiap untuk evakuasi. Ngeri ya? Demikianlah sinyal-sinyal suling kapal yang biasa digunakan oleh para pelayar di dunia. Jangan lupa buat subscribe channel ini dan juga share video ini biar lebih banyak lagi teman kalian yang bertambah pengetahuannya. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya dan see ya!